Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya, Pendeta Argo, dalam Pelangi Sabda. Kali ini kita akan merenungkan Sabda Allah masih dalam serial kisah penciptaan, yaitu tentang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 disebutkan bahwa Allah berfirman, "Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita." Dari ayat demikian, kita bisa mengambil beberapa refleksi. Yang pertama, sebuah pertanyaan besar. Mengapa Allah berkata, marilah kita
menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kata kita dalam bahasa Indonesia tentu adalah bentuknya plural atau jamak. Loh, berarti Allahnya tidak hanya satu, tetapi ada banyak Allah. Benarkah demikian? Memang kata Allah dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani, diambil dari kata Elohim, dan memang betul bentuknya adalah jamak atau plural. Apa maksudnya? Minimal ada dua cara pandang. Yang pertama memang penghayatan Israel kuno yang juga mempengaruhi penulisan kitab Kejadian, menghayati bahwa Allah itu jamak, Allah itu banyak, politeistik, bukan monoteistik. Itu penghayatan yang pertama. Namun dalam studi kata bahasa Ibrani, kata Elohim tidak hanya berarti jamak jenisnya atau plural bentuknya. Kata yang bersifat plural atau jamak juga terkadang memiliki makna figuratif atau gambaran untuk melukiskan sesuatu yang sungguh-sungguh amat mulia. Maka ada istilah majestatik atau majestatik. Dalam bahasa Inggris ada kata majestic. Majesty itu artinya mulia. Jadi Allah disebut Elohim sebagai bentuk penggambaran akan kemuliaan Allah. Bukan berarti Allahnya banyak. Allahnya tunggal, hanya itu adalah ungkapan yang hiperbolik, yang menyangatkan, menggambarkan kemuliaan Allah. Nah, saya lebih cenderung meyakini yang kedua, bahwa kata Elohim berarti bahwa Allah itu digambarkan sebagai sesuatu yang sungguh mulia, bukan berarti banyak Allah. Kira-kira begitu. Nah, menariknya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, Allah kita yang mulia itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Apa artinya? Saya ingin membagikan dua buah refleksi. Yang pertama adalah bahwa kalau Allah itu maha mulia, artinya manusia sebenarnya juga memiliki kemuliaan, meskipun tidak maha. Hal ini bisa mendorong kita untuk mengapresiasi atau menghargai semua manusia. Pertama, diri kita sendiri. Kita mungkin penuh dengan kelemahan, kita mungkin penuh dengan keterbatasan, tapi ingat kita ini manusia ciptaan Allah, dan kita ini juga memiliki kemuliaan, meskipun tidak maha mulia. Allah maha kuasa, manusia juga punya kuasa, bukan? Meskipun tidak maha kuasa. Manusia punya pengetahuan, meskipun kita tidak maha mengetahui. Ada banyak keterbatasan kita, tetapi kita ini adalah ciptaan Allah. Maka mari kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita merasa sedih, susah, menderita, kita harus ingat bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang kuat, yang hebat, yang kita dimampukan oleh Allah untuk bisa mengatasi segala perkara. Yang kedua, kita pun perlu juga mengapresiasi dan menghargai orang lain. Seringkali kalau kita tidak suka atau bahkan benci pada seseorang, kita menjadi susah untuk menghargai orang itu. Padahal orang itu sejahat apapun, seburuk apapun, meskipun masa lalunya kelam, meskipun pernah menyakiti kita, misalnya, dia tetap adalah manusia yang layak dihargai. Dia tetap adalah manusia ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Ya, barangkali orang-orang yang berdosa sedang berproses untuk memulihkan gambar atau memulihkan rupa, sehingga semakin setara dengan Allah. Tidak hanya orang lain, kita pun juga demikian. Kalau kita sedang berdosa, bukankah kita sedang berjuang untuk pulih, menjadi semakin serupa dengan Allah? Maka, sungguh bersyukur kita sebagai manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Narasi kitab Kejadian hanya menyebut bahwa yang diciptakan Allah segambar dan serupa dengannya hanyalah manusia. Benda-benda langit tidak, tumbuhan tidak, hewan tidak, hanyalah manusia. Maka mari kita menjadi orang-orang yang mensyukuri hidup kita, betapapun kita memiliki banyak pergumulan, dan tetap saling menghargai satu sama lain. Karena semua orang adalah ciptaan Allah
yang diciptakan dengan luar biasa, yaitu segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Tuhan memberkati.